حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan asy-syurut bainal muta'aqidain. Itu syarat-syarat yang diadakan di antara dua pihak yang melakukan akad. Yang dari sisi hukumnya ada syarat yang sahih, ada syarat yang batil. Untuk dhabit syarat yang sahih itu bagaimana? Ilhan. Yaitu semua syarat yang ketika tidak dijadikan syarat perkara itu memang asalnya boleh dilakukan tanpa melalui persyaratan. Kullu syartin jaza badluhu bidunil ishtirak. Kemudian kemarin juga kita mengambil dhabit dari syarat muharram yang dirinci oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kembali pada tiga perkara. Apa itu Syabib? Nah, meniadakan maksud dari akad tersebut. Yang kedua, meniadakan maksud dari syariat. Dan yang ketiga, terkandung padanya penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Taib. Kapan saja satu syarat ada padanya hal-hal ini, maka syarat tersebut syarat batil. Dan batilnya syarat terkadang menjadikan batil semua perkara tersebut secara totalitas. Dan pada kondisi yang lain terkadang syaratnya saja yang ditolak, tapi perkaranya tetap dikatakan sah. Pada masing-masing kasus butuh untuk ditelaah. Tapi yang jelas kita berbicara tentang perkara syarat yang batil, maka kondisinya apabila ada badannya salah satu dari tiga hal tadi. Nah, contoh di antara syarat batil yang memang merusak dan membatalkan akad secara totalitas. Apabila syarat ini bertentangan dengan rukun dari rukun akad itu sendiri. Seperti kemarin dicontohkan, nikah tapi syaratnya tidak boleh menyentuh istrinya. Ini batil, akadnya juga batal. Jadi syaratnya batal, akadnya juga batal. Adapun contoh dari dampak syarat yang batil, tapi yang ditolak hanya syaratnya saja, syaratnya tidak diterima, sedangkan akad tidak dihukumi batal. Nah, akad tetap sahih, cuman syaratnya tidak dilaksanakan.
Taib. Hal ini apabila syarat tersebut tidak bertentangan dengan rukun dari akad atau tujuan dari akad tersebut, tapi kaitannya dengan perkara tambahan di luar akad, seperti misalnya masih pada pernikahan, wali mempersyaratkan bahwasanya anak perempuannya kalau mau dinikahi, jika dia safar tidak boleh ditemani, biar safar sendiri. Ini batil tidak? Aman. Syaratnya batil kenapa? Karena menghalalkan yang haram, karena terkandung padanya penghalalan yang haram. Sebab safarnya seorang wanita tanpa mahram dan atau tanpa suaminya haram. Taib. Dan ini jadi syarat, maka syaratnya batil, tapi akad nikahnya tetap sah. Jadi syaratnya ditolak. Taib. Sebagaimana pula pada kasus hadits Aisyah radhiyallahu anha, itu contoh untuk syarat yang ditolak, syarat batil tapi akadnya tetap sah. Tentang jual beli budak dan pihak penjual mempersyaratkan wala, ini batil. Tapi sekarang kita masuk pada kaidah berikutnya, yaitu pada bait yang ke-37. Perkataan Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'alal amal. Siapa saja yang menunaikan perkara yang wajib atasnya berupa suatu amalan, maka sungguh dia telah pantas untuk mendapatkan apa yang memang menjadi haknya atas amalan tersebut. Kaidah ini akhwani fillah sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Abdullah Al-Khawlani hafizahullah ta'ala, tidak didapati penyebutannya dalam deretan kaidah-kaidah fikhiyah yang disebutkan oleh para ulama yang mengarang kitab-kitab seputar qawaid. Jadi ini termasuk kaidah yang Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala sebutkan, yang tidak kita dapati pada kitab-kitab yang lain. Taib. Dan kaidah ini penting untuk dipahami. Yang diungkapkan secara ringkas yaitu man adda ma alaihi wajaba lahu ma ju'ila lahu alaih. Man adda ma alaih, siapa saja menunaikan kewajibannya, menunaikan perkara yang menjadi tugasnya, wajaba lahu ma ju'ila lahu alaih, maka wajib untuk dia mendapatkan apa yang telah ditetapkan atasnya. Seorang diberi kewajiban bekerja. Ketika dia menunaikan pekerjaannya tersebut, berarti dia berhak untuk apa? Mendapatkan upah dari pekerjaan itu secara sempurna. Taib. Ini makna ringkas dari kaidah dan akan kita pahami dari penjelasan Imam As-Sa'di dengan lebih gamblang. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadhihi qa'idatun syarifatun katsiratul fawaid. Ini adalah kaidah yang mulia dan banyak faidahnya. Wa ma'naha anna syai'al murattaba 'ala syai'in akhar la yastahiqqu ma ruttiba 'ala 'amalihi
hatta yaf'ala kullah. Wa in fa'ala ba'dahu istahaqqa biqadrih. Maknanya yaitu bahwasanya suatu perkara yang dijadikan sebagai akibat atas perkara yang lain, yaitu murattab alaih, yang ditetapkan terkait dengan suatu perkara yang lain, seperti upah. Upah itu kan dikaitkan dengan apa? Suatu pekerjaan. Maka tidaklah seseorang berhak untuk mendapatkan apa yang ditetapkan atas pekerjaannya tersebut sampai dia menunaikannya secara keseluruhan. Dan apabila dia melakukan sebagian, maka pantasnya untuk mendapatkan sesuai dengan kadar apa yang telah dia tunaikan. Jadi dari kalimat ini, ikhwan, memang jelas sekali maknanya, yaitu bahwasanya suatu pekerjaan apabila dilakukan sesuai dengan apa yang diminta, maka orang yang menunaikan itu pantas untuk mendapatkan apa yang dijanjikan, apa yang telah ditetapkan berupa upah atau hadiah, berupa balasan. Dan ini mencakup perkara muamalat maupun ibadah. Nah, mencakup dalam hubungan seorang hamba dengan Allah maupun hubungan hamba dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan sesamanya. Taib. Dan di sini Imam As-Sa'di rahimahullah taala sebutkan dua kondisi. Nah, sebutkan dua kondisi di mana seseorang ketika melakukan suatu perbuatan yang diamanahkan atau ditugaskan. Kondisi yang pertama, an ya'mala ma tuliba minhu kamilan 'alal wajhil maqlubi minhu, yaitu dia menunaikan yang diminta secara sempurna sesuai dengan permintaan. Maka kondisi ini, akhwan, fahada yastahiqqu ma ju'ilalah, maka orang seperti ini pantas untuk mendapatkan apa yang telah ditetapkan baginya. Berarti apa? Wajib diberikan secara sempurna. Seorang bekerja, disuruh kerja 7 jam, dia bekerja 7 jam, kerja harian misalnya, ditetapkan gajinya 70.000, maka wajib untuk diberikan gaji sempurna. Atau kerjaannya borongan, seorang ditugaskan untuk membangun sampai selesai dengan harga sekian-sekian. Ketika telah selesai, maka dia apa? Dia pantas mendapatkan secara sempurna. Taib. Berdasarkan keumuman ayat, hal jazaul ihsan illal ihsan, dia telah berbuat baik maka dibalas dengan kebaikan. Adapun dalil dari as-sunnah, hadits Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadits kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salatun ana khasfuhum yaumal qiyamah." Salatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. 3 golongan yang aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat. Kemudian beliau sebutkan, atau kemudian Allah sebutkan salah satunya, yaitu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah. Ini syahidnya, wa rajulun istajara ajiran, dan seorang laki-laki yang menyewa tukang, fastawfa minhu, kemudian dia telah mendapatkan
apa yang diinginkan secara sempurna dari tukang tadi, walam yu'ti ajrah, tapi dia tidak memberikan gajinya, tidak memberikan upahnya. Ini termasuk kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Kondisi yang kedua disebutkan oleh Imam Sa'di dalam kalimat beliau, wa in fa'ala ba'dah istahaqqa biqadri. Baik, yaitu an ya'mal al-amal lakin 'alal ghairil wajhil matlubi minhu. Baik, dia melakukan suatu amalan tapi tidak sesuai dengan apa yang diminta. Taib, tidak sesuai dengan apa yang diminta. Atau untuk jenis yang ini, akhwan, ini belum disebutkan oleh Imam Sa'di. Nah, nanti penyebutannya pada kalimat beliau setelah beberapa kalimat. Nah, berarti untuk kondisi kedua ini melakukan pekerjaan tapi tidak sesuai dengan apa yang diminta, maka tidak pantas untuk mendapatkan upah karena menyelisih syarat yang telah ditentukan. Dan ini kaitannya dengan kaidah sebelumnya, al-muslimun ala syurutihim. Berarti kita tambahkan, kalau demikian berarti kondisinya 3. Kondisinya 3. Kondisi yang ketiga ini yang dimaksud dalam kalimat beliau, wa in fa'ala ba'dahu istahaqqa biqadri. Jika dia melakukan sebagiannya maka dia pantas sesuai dengan kadarnya. Tapi berarti ada 3 kondisi yang bisa kita petik dari kalimat Imam Sa'di tadi. Ada yang secara tegas, ada yang berupa isyarat. Jadi kita simpulkan 3 kondisi. Yang pertama, memang menunaikan secara sempurna, maka pantas dan harus diberi upahnya secara sempurna. Yang kedua, menunaikan pekerjaan tapi tidak sesuai yang diminta. Disuruh melakukan A tapi dia melakukannya B, ya, tidak dapat gaji. Baik. Kenapa? Karena menyelisih syarat. Ini kaitannya dengan kaidah sebelumnya, al-muslimun ala syurutihim. Nah, kondisi yang ketiga ini, an ya'mala ba'dha ma tuliba minhu wala yukmilu. Dia hanya menunaikan sebagian saja dan tidak menyempurnakan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, Imam Sa'di rahimahullah taala katakan istahaqqa biqadri. Dia pantas mendapatkan sesuai kadarnya secara mutlak seperti ini. Nah, ini penetapan secara mutlak dia pantas mendapatkan sesuai kadarnya, kawan, ini fihi nazar. Kenapa? Karena perkaranya butuh perincian. Tapi kita katakan berarti untuk kondisi yang ketiga, apabila melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diminta tapi sebagiannya saja atau tidak sempurna, maka tergantung sebab tidak sempurnanya itu apa. Kalau sebab tidak sempurnanya itu memang dari pekerja itu sendiri, kalau dia tidak menyempurnakannya tanpa uzur, maka dia tidak pantas mendapatkan upah sama sekali. Tapi kalau pekerja tersebut tidak menyempurnakannya karena suatu uzur,
Taib. Karena suatu uzur, maka baru kondisi ini dia diberi sesuai dengan kadar hasil yang dilakukan. Misalnya, seorang baru bekerja 2 jam, kemudian ada keluarganya sakit atau meninggal, minta uzur untuk apa? Untuk tidak meneruskan pekerjaan. Maka hendaknya diberi sesuai dengan kadar pekerjaannya. 2 jam dihitung, dikasih gajinya. Kenapa? Karena dia meninggalkan pekerjaan itu karena uzur. Tapi beda seorang perjanjiannya kerja 7 jam, kemudian tanpa uzur dia pergi begitu saja. Yang seperti ini tidak pantas mendapatkan apa-apa. Kemudian apabila sebab ditinggalkannya amalan dari apa? Dari pihak yang memang mempekerjakan. Taib, kalau itu dari pihak yang mempekerjakan, maka kemungkinannya apabila memang murni dari yang mempekerjakan, maka sesuai dengan kadar hasilnya, atau bahkan hendaknya dia memberikan gaji secara sempurna, karena memang tidak sempurnanya pekerjaan itu dari pihak dirinya. Tapi pada asalnya, pada kondisi ini, seorang yang mempekerjakan tukang melihat kadar hasilnya, kemudian dia berikan. Dan juga yang berpengaruh dalam masalah ini adalah syarat di awal. Kalau memang syarat di awal adalah hasil seperti sistem borongan, dan telah terjadi perjanjian bahwasanya tidak akan dibayar kecuali setelah sempurna, maka tentunya kalau tidak disempurnakan tidak berhak mendapatkan apa-apa. Taib. Dan kalau terjadi persengketaan, baru nanti kita menjalankan kaidah al-islah, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Upaya perdamaian itu boleh diupayakan di antara kaum muslimin. Taib. Ini 3 kondisi. Qala rahimahullah wa yatakharraju ala hadha masail. Dan keluar, bisa dipetik di atas kaidah ini beberapa permasalahan. Minha al-ijarah wal ja'alah atau ju'alah atau ji'alah. Ini dihikayatkan at-tathlits, ikhwan, pada jimnya. Bisa 3-tiganya, jadi tidak masalah dibaca ju'alah atau ja'alah atau ji'alah seperti wazan ijarah, walaupun sebagiannya menguatkan untuk kasrah pada jimnya. Al-ijarah wal ji'alah. Adapun ijarah itu sesuatu yang jelas, yaitu apa? Sewa menyewa atau mempekerjakan orang dengan apa? Menyewa jasanya. Jadi mempekerjakan orang itu kan menyewa jasanya, menyewa tukang, dan seterusnya. Sedangkan ji'alah, taib, ini perkaranya hampir sama dengan ijarah, kawan. Cuman ada perbedaan sedikit. Kalau dalam bahasa kita terkadang diartikan sebagai hadiah, pada beberapa kondisi juga upah sama. Taib, ijarah yaitu upah dari suatu pekerjaan. Demikian pula ji'alah, upah. Taib. Tapi terkadang pada suatu hal yang tidak jelas. Makanya pengertian ji'alah yaitu an yuj'ala ju'lan liman ya'malalahu amalan, yaitu ditetapkannya suatu upah atau hadiah bagi orang yang melakukan suatu pekerjaan. Wa tasihu li majhul, dan ini sah untuk suatu perkara yang majhul. Maka seperti hadiah dalam suatu sayembara, ini masuknya kategori apa? Ji'alah, kan?
Dan hadiahnya namanya ju'lun. Naam, ju'lun. Seperti misalnya, siapa yang bisa menemukan jamku, saya beri hadiah 100.000 misalnya. Nah, 100.000 ini namanya ju'l. Taib, akad tadi, sayembara tadi namanya apa? Ji'alah. Dalil untuk hal ini ya kawan, seperti pada kisah Yusuf, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa saja yang bisa menemukan ka'as malik tersebut, benda milik raja itu, maka akan diberi hadiah himlu ba'ir, boleh membawa sesuai dengan kemampuan bawaan seekor unta. Hadiahnya pokoknya semampunya unta tersebut membawa, silahkan. Tapi ini namanya ju'l atau jaizah, sebagai hadiah. Berarti sebagai faedah, antara ijarah dan ji'alah ada beberapa perbedaan, di antara yang paling pokoknya 3. Nah, al-ijarah la takunu illa ala ma'lum, wal ji'alah takunu aidan ala majhul. Ini perbedaan yang paling jelas, bahwasanya ijarah itu tidak ada kecuali pada yang jelas, sesuatu yang jelas, pekerjaannya jelas. Ini namanya apa? Ijarah. Sedangkan ji'alah itu apa? Boleh pada sesuatu yang majhul tadi. Kan sayembara. Ya, bentuknya sayembara. Banyak orang mencari-cari, kalau nggak dapat hadiah, nggak dapat. Nah, walaupun dia telah bekerja mencari, tapi tidak mendapatkan apa yang diperintahkan, maka tidak pantas mendapatkan hadiah. Kemudian yang kedua, al-ji'alah awsa'. Perkara ji'alah itu lebih luas. Oleh karena itulah boleh untuk pada perkara azan, perkara imamah itu diberi apa? Ji'alah, hadiah. Taib. Adapun pada ijarah ini tidak pantas, karena azan adalah ibadah, ya tidak? Azan itu ibadah. Nah, sebagai imam juga itu ibadah. Nah, sehingga ini bukan apa? Bukan gaji atau upah harusnya. Tapi boleh untuk apa? Untuk masuk pada kategori ji'alah, diberi hadiah. Kemudian yang ketiga, al-ijarah takunu ala muayyan, wal ji'alah takunu ma'a muayyan wa ghairi muayyan. Ijarah itu ada pada orang yang telah tertentu, kawan. Orangnya kan harus tertentu, siapa yang bekerja jelas. Sedangkan ji'alah tidak, bisa pada orang yang tertentu, bisa pada yang tidak tertentu. Seperti misalnya tadi sayembara kan orangnya tidak tertentu, siapa saja yang ingin dapat hadiah ya nyari. Nyari. Taib. Nah, ini antara ijarah dan ji'alah. Berlaku juga kaidah ini, kalau dia pada ji'alah memang sesuai dengan apa yang disayembarakan misalnya mudahnya, maka dapat hadiah. Kalau tidak dapat. Qala la yastahiqul mu'ajjarul ujrah walal maj'ulu lahu al-ja'alah hatta yastawfiyal mustajir an-naf' wa hatta yaf'alal maj'ulu lahu al-amal. Dan berarti tidaklah pantas orang yang disewa tadi, yang dipekerjakan untuk mendapatkan upah, demikian pula tidak pantas orang yang ikut dalam sayembara untuk mendapatkan hadiah sampai dia menyempurnakan, atau sampai pihak yang mempekerjakan mendapatkan kemanfaatan yang diinginkan, dan sampai orang yang
diikutkan dalam sayembara itu melakukan apa yang disayembarakan. Ini mudahnya demikian untuk membedakan. Walaupun ya maj'ul lahu ini memang lebih luas daripada ja'ala. Intinya, pekerjaan selesai, dia dapat gaji sempurna. Ketika tidak selesai, dilihat. Baik, kalau memang ada syarat dan memang dia kerjanya tidak sesuai dengan persyaratan, maka tidak dapat apa-apa karena menjadi syarat. Tapi kalau sebagian baru dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan, cuman sebagian tok karena suatu uzur, maka dia mendapatkan sesuai dengan kadarnya. Baik, ini mudahnya. Qala wa kadzalika sairu syurutil lati fil bai'i wan nikah wa nahwihima. Demikian pula syarat-syarat yang lain dalam jual beli, juga dalam pernikahan dan yang semisal dengan keduanya. La yastahiqqul mu'awidu al-'iwadha hatta yafiya bi jami'i syurut. Makanya kaidah ini disebutkan setelah pembahasan syurut karena masih keterkaitan dengannya. Baik, tidak pantas al-mu'awid al-'iwad hatta yafiya bi jami'i syurut. Al-mu'awid yaitu pihak yang yang dipekerjakan. Mudahnya, ya tidak pantas pihak yang dipekerjakan untuk mendapatkan upah sampai dia menyempurnakan semua syarat. Kalau pada pernikahan berarti tidaklah pantas pihak suami mendapatkan si wanita itu sampai menyempurnakan semua syarat-syaratnya. Paham? Karena nikah akadnya mu'awadhah. Baik, akadnya mu'awadhah. Mu'awidnya di sini adalah rajul. Iwadnya adalah si wanitanya. Baik, berarti dia tidak boleh menggauli si wanita tersebut sampai menyempurnakan syarat-syarat yang ditetapkan. Kecuali apabila pihak wanita tadi tanazul untuk untuk memberikan waktu penunaian syarat itu sampai sekian-sekian, sampai waktu yang disepakati. Qala wa mimma yadkhulu fi hadhihi al-qa'idah jami'ul ibadat. Dan di antara hal yang masuk dalam kaidah ini keseluruhan ibadah-ibadah. Wa huwa anna al-'amila la yastahiqqu ma rutiba 'alaiha min athawabil kamili hatta yaf'alaha kamilatan. Yaitu bahwasanya seorang yang melakukan suatu pekerjaan tidaklah pantas untuk mendapatkan apa yang telah ditetapkan atasnya berupa pahala. Ini kalau ibadah berarti seorang yang melakukan suatu amalan tidak pantas mendapatkan apa yang telah ditetapkan atasnya berupa pahala yang sempurna sampai dia menunaikan ibadah itu secara sempurna pula. Nah, ini pentingnya, kawan. Dan bagusnya Imam Sa'di rahimahullah ta'ala dalam mengkaitkan kaidah fikhiyah juga sering dimasukkan dalam perkara akidah, perkara akhirat. Jadi untuk amalan ibadah seorang mendapati dalil-dalil yang banyak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa, pahala yang dijanjikan diampuni dosa-dosanya. Nah, tapi dia tidak akan pantas mendapatkan itu secara sempurna sampai menunaikan puasa secara sempurna juga dan terpenuhi syaratnya dalam karena iman dan ihtisab. Qala wa in fa'ala al-ibadata wa lam yukmilha istahaqqa min ats-tsawabi biqadri ma fa'al. Dan apabila dia melakukan ibadah tapi tidak menyempurnakannya, maka dia pantas untuk mendapatkan pahala sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan. Nah, di sini Imam Sa'di rahimahullah taala hanya memperhatikan dari sisi Sisi berhaknya dia untuk mendapatkan pahala. Baik, di mana beliau sebutkan yang berhak mendapatkan pahala sempurna, yaitu bagi orang-orang yang memang menunaikan ibadah sesuai yang dikehendaki.
di dalam syariat. Kemudian yang kedua, apabila tidak menyempurnakan ibadah tersebut, Imam As-Sa'di dikatakan dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadarnya. Nah, di sini ada hal penting yang tidak disinggung, yaitu terkait masalah sah atau tidaknya, kawan. Karena perlu diketahui keabsahan suatu ibadah, sisi pandangnya lain dengan masalah dapat pahala atau tidak, ya. Ini harus dipahami. Sahnya atau tidaknya suatu ibadah, sisi pandangnya berbeda dengan dapat pahala atau tidak. Terkadang suatu perkara sah tapi tidak dapat pahala. Seperti apa misalnya? Sah tapi tidak dapat pahala, apa Rifki? Hah? Salat? Terus? Hah? Salat tidak ikhlas. Sah dari sisi kalau nggak ikhlasnya itu dari awal. Nah, ini rinciannya terlalu banyak, Rif. Cari contoh yang mudah saja, yang perinciannya tidak terlalu banyak. Ibadahnya sah tapi tidak dapat pahala. Seperti seorang puasa, tidak puasa, nahan makan dan minum sampai apa? Sampai maghrib. Tapi dia apa? Ghibah, namimah. Ini puasa tidak dapat pahala. Karena dalam hadis jelas, "Na'am, taib, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Allah tidak butuh, menunjukkan tidak diberi pahala sama sekali. Tapi sah, gugur kewajibannya. Puasa tapi bohong, ghibah, namimah, berbuat maksiat dan seterusnya. Makanya sisi pandangnya beda. Nah, taib, antara keabsahan dan suatu amalan diberi pahala. Nah, kalau kita gabungkan dua perkara ini, kawan, suatu amalan terkait permasalahan sah dan diberi pahala, berarti apa? Berarti ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi yang paling sempurna yaitu amalan itu sah dan diberi pahala. Amalan itu sah dan diberi pahala ini apabila memang betul-betul terpenuhi apa yang dikehendaki di dalam syariat, dilakukan sesuai syariat zahir dan batin, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahalanya. Kondisi kedua, amalan itu sah tapi tidak diberi pahala, seperti contoh tadi, orang yang puasa tapi tetap berbuat dusta. Yang ketiga, kebalikannya, amalan itu diberi pahala tapi tidak sah. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di tadi. Apabila dia melakukan ibadah, dia lakukan ikhwan, tapi apa? Kurang syarat-syaratnya, kurang rukun-rukunnya, maka dia mendapatkan kadar pahala sesuai kadar yang dia lakukan. Tapi belum gugur. Belum gugur apa tanggungannya sampai dia menunaikannya. Dan ini perincian yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Contoh amalan tadi misalnya, seorang sholat. Sholat, tapi di pertengahan sholat dia kentut. Jangan kemudian marah-marah, sudah tinggal salam kentut lagi, jengkel. Nah, dia tabok-tabok bokongnya, kenapa ini enggak mau diajak kompromi untuk ibadah itu. Ya Bib, apalagi sholat tarawih sudah panjang, yang 9 rakaat langsung misalnya, 9 rakaat langsung, sudah di rakaat ke-8 dia kentut, dia sambil ke kamar mandi sambil ngomel-ngomel. Nah, tidak usah ngomel-ngomel. Nah, tapi insya Allah berdirinya dia dari rakaat pertama sampai rakaat ke-8 ada sisi pahalanya enggak? Ada sisi pahalanya, walaupun tidak sempurna, dia akan mendapatkan pahala sesuai kadarnya. Cuman sudah dikatakan dapat sholat belum, paham? Tetap dia kalau ingin mendapatkan itu sempurna, ya dia ulangi sholatnya.
Paham? Seperti sholat wajib lah, yang jelas-jelas wajibnya. Sudah berjamaah, rakaat pertama, kedua, ketiga, rakaat keempat dia batal. Nah, dapat pahala tidak putra? Dapat pahala, tapi pahala sesuai kadarnya. Dia ada zikir, kan sebelumnya ada zikir ya kan, baca Al-Quran, ada zikir, itu dapat pahala. Tapi untuk dikatakan sah sholatnya, sah tidak? Itulah tidak sah, berarti wajib mengulangi sholatnya. Nah ini dipahami ya kawan, penerapan kaidah. Nah, taib, kaidah yang ringkas tapi berfaedah, apalagi terkait perkara ibadah tadi, untuk kita bisa membedakan masalah yang mendapatkan pahala sempurna dan yang tidak, kemudian terkait dengan keabsahan suatu ibadah atau tidaknya. Nah, jadi kaidah ini masih sangat dekat dengan kaidah asyurut. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallah.